Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan pasien saya, Nyonya Yeni Dwi. Siapa Mbak namanya Mbak? Nyonya Dwi? Nyonya Yeni Dwi Nur Indah. Nyonya Dwi Nur Indahsari, lumayan panjang. Usianya berapa? 23. Usia 23, ya ampun, itu jan greng-greng lek kayak ngeten ya. Melahirkan kemarin sore jam 17.50, anak pertama perempuan, beratnya 3.200, panjangnya 50 cm. Alhamdulillah lancar, di luar prediksi saya karena kepalanya masih tinggi, kayaknya bayinya besar. Ternyata kita keteteran ya. Sekali ngeden langsung terus gak sempat. Maksudnya gini, gak sempat kita melakukan episiotomi karena ya langsung tanpa mekanisme, dan itu menyebabkan lumayan ruptur robekan yang lumayan ya kemarin itu ya. Ternyata tak kira gak suwe. Badan aku kok langsung berudul ya, apa lentur ya gitu. Ternyata enggak, jadi robekannya lumayan sih kemarin. Tapi ya apa rasanya sekarang? Alhamdulillah sudah enak. Iya. Bisa dibuat enak. Kayak nyut-nyute ya wajar ya, karena memang ada luka. Jadi beliau datang itu kemarin pukul berapa Mbak? Buka setengah 5 tuh buka 4, mulut rahimnya sudah tipis, terus tak periksa lagi. Tak periksa lagi tuh buka 5 apa 6 ya, aku kok lali ya Mbak. Tak periksa itu. Oh iya, buka 5 ketubannya banyak, mulut rahimnya tambah tipis, kepalanya masih tinggi. Aduh, si dur anak pertama gede gitu. Biasanya prosesnya tuh lama Mbak. Makanya kemarin itu aku baru mau sholat ya, pas maghrib itu lek nggak salah, ke atas ditelepon lah, loh wis lengkap cirain isor loh. Terus aku masuk wis langsung brul itu ya, masya Allah, di luar prediksi. Karena memang ya itulah apa, persalinan itu wah sirai sik dhuwur iki, medene biasane suwe karena kemarin tuh berulang-ulang seperti itu Mbak. Jadi ngedene ku sak jam, 2 jam gitu. Sama kan kasarannya kayak orang ngeden sepisan lahir gitu. Dan itu wis rezeki tenan, itu dilancarkan, dimudahkan, gampang gangsar lho tenan. Biasanya gak kapok sing ngene iki biasanya. Soalnya prosesnya cepet. Beda sama pasienku sing ngedene sampai 2 jam ket lahir dengan robekan yang lebar. Itu biasanya sik ben ae. Apa kadang-kadang terus gak nambah maneh, kadang-kadang gitu kan menyebabkan trauma ya biasanya. Tapi lek Mbak Yeni kemarin brul langsung wis gak suwe-suwe. Alhamdulillah gitu ya. Lek nek suwe iso dijahit wong saiki ya bisa mobilisasi, iso jalan ya kan. Terus sing nunggu ya wong papat lho, gede-gede untungnya kok cepet Masya Allah. Tapi sing nunggu ya gak bingung, pastinya gak bingung ya kan. Enak gitu loh. Terus siapa pengalaman sampean sesuai ekspektasi apa enggak, termasuk kontraksinya rasanya? Aduh, rasanya luar biasa pokoknya kontraksinya. Tapi orang anak suarane Bun kemarin itu. Pinter wis, moro-moro pembukaan lengkap ya, kebelet BAB gitu ya, tanya itu ya. Rasanya ndi ndek dalane gitu ya. Pas urung kebelet BAB, saya gitu kan biasanya kayak orang BAB ya rasanya itu. Pas kontraksi itu apa yang saya merasakan kemarin? Niku boyo sama perut bagian bawah itu kok kenceng terus gitu. Kayak dileben nggak sama? Biasa dileben nggak? Nggih, dileben, tapi lebih nemenan. Oh, nemenan. Terus, nemenan iki daripada sing dileben itu. Terus pas pembukaan 5 itu kok rasanya pun aduh mboten. Oh iya sing tak periksa itu ya. Tapi orang-orang ono kesamaan koyo buka telu loro ngono iku Mbak ekspresine Mbak. Biasa gitu loh, beliaunya tahan sakit. Iku rasanya jadi puncak mulus itu buka 5 sampai buka 8. Lek buka 8 nih koyane wis koyo kepingin BAB gitu loh rasanya itu. Ketubannya pecah langsung kepalanya turun loh, astagfirullah. Ya Allah rezeki Mbak. Karena kita kalau memang melihat perjuangan bunda-bunda yang lain dengan ya itulah durasinya ngeden iku sakmono suwene. Terus sama WA aku kontraksi ini jedanya cuma sedikit ya, dilu, tapi aku gak ngerti lamane gitu loh, apa 30 detik, apa cuma 10 detik gitu loh. Jadi wis gak tahan, kemarin tuh baru saya suruh kesini, ternyata ya pinter kesini tuh memang mulutnya mulutnya sudah tipis dan pembukanya sudah lebar.
Tekne wis tipis iku cepet Mas yang buka 5 lek sik kandel Mbak iku suwe gitu loh. Terus rezeki pokoknya sampean kemarin itu. Suaminya tapi gak nunggu iyo pasan yo. Boten Heeh. Itu kontraksinya mulai jam berapa sampean? kontraksi waktu bangun tidur jam 5 itu kok sampun kroso terus kula damel aktivitas ngepel, jalan-jalan, terus jalan jongkok gitu. Terus aktivitas seperti biasa ya? Nggih. Apa senam, yoga, jempol, apa jalan-jalan? Nggih jalan-jalan kali senam ten griya. Terus kali jalan jongkok. Terus sampean makannya gimana selama hamil itu ngurangi apa nasi manis gitu enggak? Nggih. Waktu bobot 67 kan dikengken diet, kalau mengurangi nasi, mengurangi boten minum es, boten Itu usia kehamilan berapa? niku usia kehamilan 8 bulan. Oh iya pinter. Nggih. Terus dikengken maem banyak sayur, dikurangi makan nasi, disuruh banyak minum air putih gitu. Betul. Sudah bagus itu. Beratnya bayi itu cuma 32 cuma kata Yoti 2 kilo ke atas itu ya termasuk besar. Tapi kan prosesnya cepet, beda sama bayi yang prosesnya 4 kilo, 38 gitu kan, beda 32 langsung terucut kan, enak kan ya? Jadi ada nggak buat bunda-bunda yang di rumah sampean pesankan biar lancar, terus bayinya ya gak besar-besar banget, biar prosesnya cepet. Dikurangi maem nasi, lebih banyak sayur sama air putih. Kalau bisa dibuat aktivitas seperti biasanya, boten bareng males-males. Itu loh, gak boleh manja-manja, tidak boleh senam jari, tok ya tiktokan, sopian gitu ya. Jadi memang ibu hamil yang mau melahirkan itu memang harus banyak aktivitas untuk melenturkan otot panggul dan pinggang dan bikin melenturkan perineum juga sebetulnya kalau banyak aktivitas. Jadi gak oleh manja-manja, aduh, jempolnya melahirkan ya apa kan gitu ya. Jadi harus tetap berolahraga dan aktivitas seperti biasa seperti itu ya, diusahakan berdoa dan berusaha gitu loh ya biar lahirnya normal lancar seperti Mbak ini kayak tadi sore gitu ya. Oke, terima kasih Mbak ini sudah berbagi kita dan informasinya, sudah berbagi sarannya juga biar melahirkannya lancar ya. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.